Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Erika? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Sudah di rumah ya Bu? Sudah di rumah nih, alhamdulillah bekerja. Oke, ada kabar apa nih Bu Erika hari ini menghubungi saya? Kita mau ngobrol-ngobrol apa nih Bu Erika? Hmm, begini Bu, saya mau ngobrolin tentang saya kan lagi saya kan lagi ikut guru penggerak nih Bu. Mm-mm. Nah, kira saya lagi kebingungan aja nih Bu, untuk program ini kayaknya memerlukan cukup panjang gitu ya, terus juga waktu juga tersita gitu Bu. Jadi saya ingin ya curhatlah sama Ibu gitu Bu. Oh, Masya Allah. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu Bu Erika sudah berhasil mengikuti calon guru penggerak ya. Ya, Angkatan keberapa Bu Erika? angkatan ke 10 Ibu. Oh, Masya Allah, angkatan ke-10. Baik. Hmm, kira-kira, Ibu punya rencana apa untuk ikut kegiatan guru penggerak ini? Saya sih rencananya untuk mengikuti guru penggerak ini sebenarnya ingin belajar gitu ya Bu ya, belajar lebih dalam lagi apa sih program-program yang ada di dalam guru penggerak, karena awalnya saya juga merasa penasaran gitu Bu, akan hadirnya program ini dari pemerintah gitu Bu. Terus Mhm. juga kan motivasi juga dari teman-teman saya seperti itu Bu, yang kebetulan sudah mengikuti program guru penggerak ini di angkatan-angkatan sebelumnya seperti itu Bu. Iya. Kalau dari sekolah Bu Erika, sudah adakah yang menjadi guru penggerak, Bu? Yang kalau yang sudah belum ada Bu, baru saya pertama ini Bu. Masya Allah, luar biasa ya berarti ya Ibu terpilih menjadi guru penggerak ini, berarti angkatan pertama di sekolah Ibu ya? Iya Bu, ya alhamdulillah sih Bu, itu juga saya sudah pernah mengalami kegagalan gitu kan, Mhm. untuk di angkatan sebelumnya karena, Mhm. belum pernah juga eh, sudah pernah, tapi juga gagal gitu di angkatan 6 Mhm. kalau tidak salah seperti itu Bu. Oh gitu. Dan Ya berarti alhamdulillahnya di angkatan 10 ini saya lulus gitu Bu. berhasil, Masya Iya. Allah. Berarti sudah mencoba 2 kali ya Bu ya? Iya, sudah mencoba 2 kali Bu. Heeh. Sebelumnya Ibu dapat informasi tentang guru penggerak dari siapa, Bu? Dari teman saya Bu, Eee, dari dari teman ya? mhm, dari Heeh, teman-teman, S2 kebetulan saya lagi mengampu S2 gitu Bu. oh, Masya Allah. Berarti S2 juga, calon guru penggerak juga ya, Bu? Iya, makanya itu saya, terkadang, "Ini bisa nggak ya?" Gitu. Mhm, kadang-kadang, suka ragu juga gitu ya, Bu, ya? Iya benar Bu. Minimal minimal sudah punya gambaran berarti ya, Bu Erika, kegiatan guru penggerak apa saja. Kalau menurut Bu Erika, dari kesibukan Ibu yang sekarang ini di guru penggerak, lalu di pendidikan S2, menurut Bu Erika sendiri kira-kira upayanya apa nih, supaya Ibu bisa maksimal di 2 kegiatan ini? Ini kan sama-sama penting ya, Bu, ya? Iya benar. Masya Allah. Mungkin pembagian waktu kali ya Bu ya, pembagian waktu antara tugas, guru penggerak dengan juga pembagian Mhm. waktu untuk, program tesis saya karena saya kebetulan la lagi masa tesis Bu gitu, yang memang Mmm, mungkin, mhm. penelitiannya gitu yang memakan waktu. Mungkin dari manajemen waktu itu saya mungkin harus lebih inilah, lebih diatur gitu Bu. Karena kan Iya. tugas guru penggerak juga ternyata banyak banget Bu gitu. Iya ya. Berarti membagi waktunya harus lebih detail lagi ya, Bu, lebih seksama lagi nih bagi waktunya supaya bisa berjalan seiring semuanya gitu ya, Bu, ya. Iya Bu. Kira-kira apa sudah pernah dicoba, Bu, untuk membagi waktu yang biar lebih efektif, efisien? Sudah sih Bu, cuman karena memang, apa ya, kita juga sebagai ibu rumah tangga gitu ya Bu ya, itu jadi itu Masya Allah memang deh, Bu. Boleh jadi 2 memang jempol nih dari saya. jadi memang, apa ya, tesis saya ya agak keteteran Bu, mungkin, Mhm, sejauh ini melangkah, untuk kegiatan tesis saya agak molor gitu Bu, karena memang, eee, kegiatan di sekolah yang kegiatan di sekolah yang padat juga gitu, nah terus juga ini, apa namanya, program guru penggerak dan juga tesis seperti itu sih Bu. Mungkin kalau ini di waktu-waktu luang kali Bu, mungkin saya agak jauh harus lebih begadang gitu ya Bu.
Oh, Tapi jadi jadi porsi waktunya bertambah ya, Bu, ya? benar-benar Istirahatnya berkurang ya? betul. Heeh. Berarti Ibu, sudah diupayakan, strateginya, lalu menemukan hambatan-hambatan gitu ya, Bu, ya? Eee, Kira-kira, sejauh ini hambatan apa saja yang sudah, Ibu rasakan gitu? Hambatannya mungkin dari, program guru penggerak ini kan kita harus selain kita mendapatkan ilmunya gitu ya Bu, kita juga harus mendesiminasikan ke sekolah gitu kan ya Bu ya. Nah, dari kegiatan ini agar, ilmu kita juga bermanfaat itu, kesulitan itu mengajak teman-teman gitu Bu, untuk ikut gitu dalam apa ya, ya dalam ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan gitu di guru penggerak, itu masih agak sulit gitu Bu, karena kan memang sudah berada di dalam zona nyamannya seperti itu Bu. Jadi itu sih, hambatannya gitu selain waktu gitu Bu. Iya iya. Pada saat sesi berbagi gitu ya, Bu, ya? Bener. Karena Heeh. kan pas saat berbagi itu juga, saat diseminasi itu, memang waktu dijadwalkan juga saat jam pelajaran gitu, yang tidak memungkinkan Mmm, ada beberapa guru tidak mengikuti gitu, Bu. Jadi tidak tahu, tentang program yang saya sampaikan, seperti itu, Bu. mhm. Karena memang apalagi kelas rendah gitu kan, Bu, yang tidak bisa meninggalkan siswanya. Kemudian juga dari pihak kepala sekolah juga yang kebetulan pada saat itu, sedang ada kegiatan luar seperti itu, Bu. Jadi ya hanya sebagian guru yang ikut, terus juga kepala sekolahnya juga tidak tahu gitu, jadinya Tidak yang mendampingi lagi ya? Iya. pindah lagi gitu programnya. Heeh heeh. Iya, kira-kira menurut Ibu solusinya bagaimana nih ke depannya ini kan masih ada ya, maksudnya masih berjalan ya, Bu, ya? Iya benar benar. Pendidikan guru penggeraknya. Untuk ke depannya kira-kira menurut Ibu, bagaimana untuk mengatasi, hambatan-hambatan yang selama ini sudah Ibu rasakan? Mungkin saya akan mencoba dulu gitu, Bu, berbagi dengan rekan sejawat dulu gitu dalam bentuk kecil dulu, terus, selain itu juga saya Mhm mempraktikkan sendiri nih, Bu, mempraktikkan mhm. sendiri dari program guru penggerak tersebut. Kalau sudah, saya praktikkan berarti kan saya sudah tahu nih manfaatnya Aksi apa nyata ya, gitu. Bu, ya? Betul Heeh. betul, manfaatnya apa, Memberikan contoh. heeh, baru setelah itu saya, coba untuk bicara mungkin kepada kepala sekolah gitu, agar beliau Mhm. juga mengetahui dan bisa juga men-share, materi-materi yang saya dapat ke grup WA sekolah gitu, agar Iya, guru-guru bisa mengetahui juga. bisa berbagi kepada yang Mhm. lain ya, Bu, ya? Iya benar Heeh. betul. Kalau dalam berarti kan Ibu sudah, melaksanakan beberapa upaya-upaya gitu ya, berbagi kepada teman-teman, melakukan aksi nyata dan lain sebagainya. Kalau menurut Ibu, kalau kita beri ranking nih, kita beri skala, usaha Ibu kira-kira sudah berapa nih? Sudah dapat berapa poin kalau dari skala 1 sampai 10? Kayaknya masih 7 Bu. Masih 7, alhamdulillah sudah 7 ya, Bu, ya. Harapannya mau tercapai sampai berapa nih, Bu? Maunya ya ke 9 lah gitu, kalau nggak ke Dikit lagi 8 berarti, Bu? mungkin udah baik juga kali ya. Iya, Masya Allah. Sampai ini udah sampai 7, tinggal 2 lagi berarti upayanya ya, Bu, ya? Amin, mudah-mudahan sih Bu, Nah, bisa terwujud. iya baik, heeh. Lalu untuk, rencana ke depannya tadi Ibu sudah menyampaikan beberapa gitu ya. Kira-kira prioritas yang akan dilaksanakan dulu dalam waktu dekat ini apa nih, Bu? Saya ingin mencoba pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Iya Karena iya. memang jujur saya belum, pernah gitu kan ya, sebelum mengikuti guru penggerak ini saya belum pernah menerapkannya di, kelas saya gitu kan. Dan Mhm. saya juga sebenarnya penasaran gitu karena memang, lagi in kayaknya nih pembelajaran berdiferensiasi berseliweran di sosmed-sosmed, jadi Iya iya. dan alhamdulillahnya dapat gitu kan dari program guru penggerak ini dan saya sih pengennya menerapkan dulu, pembelajaran berdiferensiasi di mana tujuannya adalah pembelajaran yang, menerapkan sesuai dengan kebutuhan murid gitu, Bu. Iya, ingin menerapkan apa yang sudah didapat gitu ya, Bu, Ya bener. bikin penasaran dan ingin mengaplikasikannya. Iya, lalu, kira-kira strateginya apa nih, Bu, Ibu mau coba untuk mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini? Strateginya yang paling pertama saya ingin lakukan berarti harus melakukan tes diagnostis dulu ya, Bu, ya, asesmen awal gitu kan, Mhm agar mhm saya mengetahui gaya belajar siswa, kebutuhan siswa secara minat dan bakat gitu. Jadi saya bisa melakukan diferensiasi apa nih yang cocok untuk anak ini gitu kan. Jadi memang, mhm. sesuai dengan kebutuhan siswa karena memang sebelumnya saya belum pernah gitu
pernah melakukan tes diagnostik, itu kan waktu awal, apa tuh namanya, kurikulum Merdeka saya ini gunakan, cuma saya nggak ngerti ini untuk apaan tes ini ya, gitu. Mmm, cuman tahu ada tesnya aja gitu Heeh, ya? saya udah melaksanakan tuh, Bu, udah melaksanakan, anak-anak mengerjakan, cuma saya ya udah saya diemin aja, saya nggak ngerti ini untuk apaan gitu kan. Iya Oh ternyata iya. untuk pembelajaran berdiferensiasi itu lebih, dari situ gitu melihatnya, seperti itu sih, Bu. Iya, gambaran. Nah, kira-kira, Ibu perlu dukungan siapa nih gitu, supaya apa yang Ibu harapkan ini, cita-cita Ibu nih melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, dapat terlaksana dengan baik gitu? Kalau saya lebih ke kepala sekolah, kepada Mmm, teman-teman juga, dan juga orang iya. tua khususnya gitu, Bu. Oh, Jadi iya lebih iya. kesinambungan pembelajarannya, Ya, berarti dari semua pihak gitu ya, Bu, ya? benar-benar, Bu. Eee, biar bisa terlaksana dengan baik. Lalu, kira-kira, menurut Ibu ukuran suksesnya ketika Ibu sudah melaksanakan ini, ukuran suksesnya itu seperti apa, Bu? Ketika Ibu merasa, "Oh, kayaknya saya sudah berhasil nih menjalani pembelajaran berdiferensiasi ini." Anak-anak jauh lebih senang gitu, dalam belajar karena kan memang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, terus hasilnya juga, lebih baik gitu, Bu, pemahaman siswanya gitu kan ya, lebih baik dalam Mhm. pembelajaran, mungkin tidak 100% gitu kan, tapi ya mayoritas gitu yang saya harapkan dari jumlah siswa, itu sih, Bu. Iya iya. Baik, kalau begitu kira-kira kapan nih, Bu, akan dieksekusi nih? Ya mungkin nanti nih, Bu, setelah MPLS ya, karena masih MPLS nih ya, ya secepatnya sih, Bu, mudah-mudahan bisa Oh, terlaksana. iya. Dalam waktu dekat ya, Bu, ya, berarti ya, segera mau diterapkan pembelajaran berdiferensiasinya. Oke, Bu Erika, sampai sini masih ada lagi yang ingin disampaikan, Bu Erika? Saya rasa cukup, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu, atas masukannya, atas bimbingannya nih, jadi saya tercerahkan juga. Gimana, udah terasa lebih ringan mungkin ya, Bu, ya? Sudah, Bu, mudah-mudahan saya bisa menjalankan semuanya dengan baik gitu kan, Bu. Iya, baik, sukses juga buat Bu Erika. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih Bu Erika sudah mau berbagi kali ini, pada hari ini berbagi tentang bagaimana guru penggerak, lalu pembelajaran berdiferensiasi dan lain sebagainya. Semoga, kita masih tetap bisa saling berbagi ya Bu ke depannya. Ya, Oke, terima kasih, Bu kita Firda. ya sama-sama, Sehat baik selalu. Bu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Firda suaranya nggak ada nih. Oh ya, hilang? Nah, ada Udah sekarang. udah, Nah, oke. oke, hari ini bergantian ya, Bu. Saya menjadi coach dan Ibu menjadi coachnya. Ya, oke. Baik. Uh, Bu Firda apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu, senang. Tapi saya lagi pengen ini nih, Bu, pengen curhat ke Bu Erika nih hari ini. Boleh, boleh. Apa nih yang mau Ibu Firza ceritakan nih pada saya nih? Iya, jadi gini, Bu, kebetulan beberapa waktu yang lalu nih, sebelum tahun ajaran baru ini mulai gitu, saya tuh dipanggil sama bapak kepala sekolah. Jadi ternyata beliau tuh memberikan amanah baru kepada saya. Saya diminta untuk menjadi PJ salah satu kegiatan di sekolah, lebih tepatnya PJ Sekolah Adiwiyata, Bu, Wah, keren banget gitu. nih Bu Firza nih, berarti ini pengalaman nih, apa kesempatan yang luar biasa nih berarti Bu Firza. Kalau Sebelumnya pengalaman sih belum pernah, Bu. berarti kesempatan nih. Gitu ya. Berarti sebelumnya Bu Firza belum pernah ya menjadi PJ Adiwiyata ya? Belum pernah gitu. Yang terbayang di saya tuh kayaknya bakalan numpuk ya Bu kerjaannya gitu, kerjaan mengajar di kelas, terus ada tambahan lagi kerjaan sebagai PJ gitu. Kok kayaknya aduh berat gitu loh. Jadi Bu Firza merasa berat ya. Eh, Mhm. Sekarang kalau begitu nih Bu Firza, kira-kira apa sih yang menyebabkan Bu Firza itu merasa berat gitu? Penyebabnya tuh apa sih? Iya Bu, jadi, seperti yang sudah dirasakan kemarin-kemarin gitu ya, mengajar di kelas, kebetulan kan saya juga dapat amanahnya di kelas bawah Bu, kelas 1 gitu. Lumayan kalau kelas 1 tuh, butuh energi yang ekstra gitu ya untuk menghandle anak-anak gitu, udah cukup menyita waktu, belum lagi, administrasi guru, lain sebagainya. Terus ditambah dengan, amanah baru gitu, yang kebayang kok kayaknya, ya itu Bu, kayaknya waktunya ya akan
banyak Banyak tersita gitu ya? iya, banyak tersita oleh dengan pekerjaan gitu. Oke, berarti, kira-kira nih Bu Firja, berarti kan Bu Firja merasa, berat gitu kan ya, karena akan karena memang karena memang, kegiatannya mungkin di bayangan Bu Firja ini akan banyak sekali gitu yang menyita waktu Bu Firja. Nah, Iya. sekarang, saya mau tanya nih Bu Firja, kira-kira tujuan adiwiyata itu sendiri menurut Bu Firja apa ya? Kalau yang saya pahami gitu ya, saya lihat-lihat gitu, tujuan sekolah adiwiyata tuh sebenarnya menanamkan karakter ke anak-anak itu, budaya budaya, anak-anak itu mencintai lingkungan gitu. Jadi menjaga lingkungan, khususnya lingkungan sekolah, seperti itu, Bu. Wah, bagus berarti bagus banget ya program pemerintah ini mengenai Iya adiwiyata. sih, sebenarnya mah bagus banget ya, Bu, ya. Iya. Oh, kira-kira nih Bu Firja, rencana apa sih yang akan Bu Firja lakukan untuk mencapai tujuan tersebut gitu, tujuan adiwiyata? Iya, mungkin, karena saya juga masih baru ini ya, menerima anak didik, sekolah kita juga sebelumnya belum pernah gitu menjadi sekolah adiwiyata. Mungkin, langkah pertamanya yang pasti, saya berkoordinasi berarti ya sama kepala sekolah gitu, membicarakan sebenarnya apa sih gitu yang ingin dicapai dari sekolah adiwiyata ini. Lalu mencari referensi-referensi, dari buku atau mungkin bisa googling, minimal mencari gambaran tentang sekolah adiwiyata. Selain itu bisa, mungkin saya bisa informasi dari teman-teman di sekolah, atau orang tua murid gitu, memanfaatkan, sumber daya yang ada di sekolah, orang tua murid, mungkin ada yang mempunyai, ide, gagasan, mengenai, sekolah adiwiyata ini. Waduh, itu udah banyak sekali tuh rencana Bu Firja tentang adiwiyata. Nah, untuk merealisasikannya kan pasti, memiliki hambatan-hambatan ya Bu Firja ya? Sejauh Iya. ini, hambatan apa nih Bu Firja yang Bu Firja rasakan gitu? Ya, Bu, alhamdulillah, setelah coba-coba, berdiskusi dengan kepala sekolah, teman-teman, sempat juga tanya dengan komite gitu ya, kira-kira kita akan ajak anak-anak, bagaimana nih untuk mengenalkan budaya ini, alhamdulillah sih saya lumayan tercerahkan gitu, mendapatkan gambaran apa saja yang akan dilakukan. Cuman setelah mendapatkan informasi ini, saya jadi terpikir lagi ya, lumayan banyak ya yang harus, lumayan banyak nih kayaknya nih gitu yang harus dikenalkan ke anak-anak gitu, harus yang upaya-upaya apa saja gitu. Mungkin hambatannya sih yang saya rasakan, yang paling pertama tuh dari teman-teman sih, Bu, dari rekan sejawat ya, dan, dari karyawan gitu. Karena kan ada beberapa kegiatan ini yang akan diluncurkan gitu, akan dilaksanakan. Teman-teman tuh beranggapan, kok kayaknya jadi nambah-nambah kerjaan aja nih gitu, jadi tambah bikin repot aja gitu, Bu. Sama karyawan juga ada yang beranggapan seperti itu. Kalau dari orang tua sendiri, sempat ada sih, Bu, selentingan-selentingan tuh yang kebetulan kan saya di sekolah swasta gitu ya, ini kok udah sekolah bayarnya mahal, masih direpotin juga gitu sama kegiatan sekolah. Orang tua tuh maunya anaknya sekolah, ya udah sekolah gitu, gitu, Bu. Oke, itu kan tadi hambatannya Bu Firja ya. Nah, Mhm. hambatannya mulai dari, rekan kerja sendiri maupun dari orang tua murid gitu kan ya, yang memang, merasa direpotkan gitu kan dalam, kegiatan adiwiyata ini. Nah, Bu Firja, Mhm. sekarang, kira-kira nih bagaimana ya antisipasi Ibu dalam menghadapi hambatan ini? Ya mungkin, antisipasi saya karena ini memang kegiatan sekolah gitu ya, Bu, saya kembali lagi kepada yang memberikan amanah pada saya gitu. Saya memohon dukungannya karena kan beliau yang kepala sekolah yang meminta gitu, saya kembalikan lagi nih gitu. Bagaimana saya, mendapatkan dukungan penuh ketika saya menggulirkan program-program sekolah adiwiyata ini, kepala sekolah membackup saya untuk, menyampaikan kepada rekan sejawat gitu, kepada orang tua gitu, menguatkan supaya ya benar-benar bisa terlaksana gitu programnya. Oke, Bu Firja. Tuh udah keren banget itu Bu Firja, mengantisipasi hambatannya nih ya. Tadi Iya, kan Bu. Bu Firja sudah menjabarkan tuh rencana-rencana Bu Firja, dalam kegiatan adiwiyata. Nah, kira-kira prioritasnya yang mana ya Bu ya? Apa prioritas yang, Ibu siapkan untuk, program adiwiyata ini? Iya, mhm.
karena sekarang sudah masuk tahun ajaran baru gitu ya, prioritas utama saya yang jelas yang pertama membuat rencana ya Bu, rencana kerja minimal 6 bulan ke depan nih, apa yang akan dilaksanakan, untuk sekolah di Wiyata ini. Baru rencana dan kalau bisa sih di tahun ajaran baru ini, sudah bisa dilaksanakan sedikit-sedikit gitu Bu. Untuk lebih detailnya gitu Bu, misalkan satu rencana nih, apa sih yang Ibu mau goals-kan gitu? Dan Ya, apa mungkin PHBS iya. atau Ya, pengennya sih yang pertama, menghijaukan sekolah, Bu, biar terlihat gitu ya, nilai mencintai lingkungannya. Jadi rencananya ketika MPLS ini anak-anak diminta untuk membawa tanaman, khususnya anak-anak kelas, yang baru hadir nih kelas 1 gitu ya, kakak-kakak kelasnya juga kalau bisa, ikut juga gitu. Jadi supaya, ya itu sih yang pertama yang ingin saya, gulirkan yang pertama itu anak-anak diajak untuk menghijaukan sekolah gitu. Jadi pertama gerakannya penghijauan biar kelihatan sekolahnya lebih asri, lebih teduh, seperti itu. Lalu, mungkin yang mudah lagi yang kira-kira bisa dilaksanakan sih, anak-anak itu, mau menjaga kebersihan di sekolahnya dengan membuang sampah pada tempatnya, gitu. oke berarti, penghijauan ya Bu ya, yang pertama akan Ya, Ibu lakuin. Nah, ukuran suksesnya dari kegiatan Ibu yang Ibu rencanakan nih apa nih? ya mungkin, kira-kira ukuran suksesnya kalau menurut saya, anak-anak antusias gitu ya membawa tanamannya ke sekolah, menghijaukan sekolah, lalu harapannya juga anak-anak, mulai tergerak nih untuk buang sampah ke tempat sampah. Kadang kadang tuh saya suka menemukan, anak-anak buang sampah tuh di kolong meja gitu ya, ngumpul gitu, padahal di sekolah sudah disiapkan fasilitas-fasilitas, sarana untuk membuang sampahnya. Gitu harapan ya mungkin, kesuksesannya bisa dilihat dari situ Bu, kebersihan kelasnya gitu ya, kebersihan kelasnya sudah mulai, kelihatan nih lebih bersih dari sebelumnya. Oke Bu Firza, berarti, itu ya, untuk suksesnya terlihat dari kebersihan anak-anak mengelola Mhm, kelasnya dengan baik gitu ya Bu Firza ya. iya. Nah Bu Firza, eee, tadi berarti dalam rencana Ibu di kegiatan ini, mulai dari, kegiatan MPLS ya berarti sudah dicanangkan kan ya untuk program, Iya, berarti sudah mulai aksi berarti ya Bu Firza ya? iya, iya. Nah Rencananya sih, mungkin itu di MPLS hari ketiga kayaknya Bu, akan rencana aksi nyatanya itu. Anak-anak mulai heeh, besok insyaallah berarti Bu. besok ya? Iya. Iya. Bu Firza, untuk, agar rencana Bu Firza berjalan dengan lancar, kira-kira siapa saja nih yang dapat membantu Bu Firza dalam menjalankan rencana Bu Firza ini? Ya, mungkin kalau untuk yang membantu karena, menurut saya sih yang pertama kali yang bisa membantu saya menjalankan program ini yang pasti yang pemberi amanah gitu ya, kepala sekolah, lalu yayasan gitu, eee, yayasan di sekolah, supaya bisa mendukung nih program, yang dicanangkan oleh kepala sekolah. Lalu, rekan-rekan sejawat pastinya ya, dan karyawan yang ada di sekolah, dan bisa dukungan murid-murid, Bu, murid-murid dan orang tua di sekolah. Iya, berarti semuanya Bu Firza ya, berarti seluruh Ya, stakeholder ya? idealnya sih seperti itu, Bu. Nah, agak tadi kan sudah ada yang membantu Bu Firza mendukung gitu kan. Nah, agar rencananya ini lebih berjalan lancar nih pastinya kan, harus memiliki komitmen ya Bu Firza ya. Kira-kira komitmen apa nih yang, Bu Firza buat gitu agar rencana ini dapat, berjalan gitu dengan baik gitu? Ya, mungkin, komitmennya kalau yang pertama ini, sayanya sendiri berarti kan harus mencontohkan gitu ya, mencontohkan, eee eee, kalau bisa besok ikut seperti anak-anak nih, membawa tanaman gitu ya, ikut melakukan gerakan penghijauan, lalu mencontohkan bagaimana menjaga kebersihan di kelas dengan membuang sampah pada tempatnya. Lalu mungkin ke depannya karena ini kan penanaman karakter ya Bu, kan nggak bisa dilakukan sekali, 2 kali, harus dilakukan dengan rutin. Komitmen berikutnya berarti harus sering-sering mensuarakan nih, gitu, mengajak teman-teman Ditanya mungkin heeh, mengingatkan gitu ya, sama-sama mengingatkan, apa sebulan sekali atau 2 bulan sekali, kembali ke murid-murid, ke guru-guru, seperti itu, Bu. aduh luar biasa sekali ini Bu Firza, semoga kegiatan Adiwita Bu Firza di sekolah Bu Firza ini dapat berjalan sesuai dengan rencana. Waduh, amin, mudah-mudahan ya, Bu, ya.
Gimana nih Bu Firja, kira-kira perasaannya nih? Menyenangkan sekali nih ngobrol-ngobrol sama Bu Erika. Saya jadi mulai eee, yang tadinya rumet kayaknya ya pusing, kayaknya jadi punya gambaran langkah-langkah ke depannya seperti apa. Terima kasih Bu Erika sudah berbagi. Sama-sama Bu Firja, tetap semangat selalu ya Bu Firja. Baik, sama-sama Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Firja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.